sapi ya. SD card mode. Tundukkan kepalanya. Jadi sapi betul-betul rileks, santai. Jadi sapi kalimat demi kalimat. Jadi sapi kalimat demi kalimat. Dihayati kalimat demi kalimat. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal beberapa tahun, bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita, pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang bila azal sudah tiba. Tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada satupun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni? Ya Allah. Apakah orang tua kita ridho, senang saat kita sakaratul maut? Apakah orang yang kita zolimi, kita sakiti dan ambil haknya sudah memaafkan kita saat sakaratul maut? Apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua? Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita? Sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Ribuan orang menjadi anak yatim piatu dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua seumur hidup kita. Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi? Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita? Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena tidak ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita.
Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang sangat amat. Bahkan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tetapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya, membentak, menghina, dan durhaka kepadanya. Pantaskah kita berbuat jahat, buruk, dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita dan meneteskan air mata? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelayakan mensolatkan kita? Kenapa ketika tubuh ini sudah menjadi mayat, tubuh ini sudah dingin dan kaku, kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papanis kita, tubuh kita gelap dan sendiri. Tidak lama tanah menimbun kita, orang-orang yang kita cintai. Beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu-satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azan menjemput kapan saja. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan rahmati kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ya Allah, terima tobat kami dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dunia dalam agama, kesehatan pada badan kami, bertambah ilmu, berkah dalam rezeki, tobat sebelum mati, rahmat ketika mati, keampunan setelah mati, ya Allah.
Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami ya Allah. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan Bapak Ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa umurnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Dan jadikan mereka ahli surga ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenalmu. Muliakan mereka ya Allah. Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Apa yang Ibu rasakan bisa dibagi sedikit. Ada yang mau berbagi? Ada yang mau berbagi? Silakan. Ibu, ada yang berbagi? Silakan. Nggak ada? Ya, mudah-mudahan kita bisa bertobat ya, kembali kepada Allah ya. Berjanji tidak mengulangi keburukan-keburukan maksiat yang kita lakukan ya. Oke, kita lanjuti hikmah berikutnya. Nomor berapa sekarang Bu hikmahnya? Manajemen hati. Nomor 4. Ya, orang yang banyak mikir bila mendapat masalah dan kurang zikir, akhirnya setan dan hawa nafsu yang akan menuntut. Nah, ini Bu. Ya, ini penting sekali supaya dipahami. Kalau kita ada masalah apapun, masalah sama istri, sama anak. Ibu mana ini kertasnya? Tinggal ya? Oh. Nih saya kasih, nah itu aja. Masalah sama istri, sama anak ya, sama keluarga, sama suami. Nah, jadi kalau kita ada masalah, persoalan hidup, jangan banyak mikir kita bagaimana solusinya. Stres kita, sengsara kita, menderita kita. Nah, jadi kalau kita banyak mikir, itu akan setan yang menuntun, setan yang membisikkan, hawa nafsu yang menuntun, hawa nafsu yang membisikkan. Nah, itu. Minum Bu, minum, dibuka, ambil, minum. Ambil. Ayo, minum. Nah, ini sedekah yang paling besar pahalanya, minum. Ya, jadi masalah apapun ya, jangan banyak mikir, jangan banyak curhat sama orang ya, apalagi mengenai aib keluarga ya, haram hukumnya ya, kecuali sama seorang ustadz, nah, kecuali sama apalagi sama seorang hakim ya, hakim di pengadilan. Jadi mau nggak mau, agar masalah itu terselesaikan,
dan ada solusi kan kita mesti membicarakan kan. Nah, membicarakan aib-aib kita, ya. Jadi kalau kita banyak mikir, kurang zikir, akhirnya setan dan hawa nafsu yang akan menuntun. Bila kita zikir, ingat Allah, ketika mendapat musibah, maka Allah yang akan menuntun. Jadi ketika mendapat persoalan hidup, langsung kita kembalikan kepada Allah. Kita sholat sunat 2 rakaat, minta tolong kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah, nanti Allah akan tunjukkan, nanti Allah akan arahkan, nanti Allah akan bimbing. Nah, setan tuh nggak suka itu. Ya, setan nggak suka. Jadi setan itu menjauh. Nah, hawa nafsu terkekang. Nah, ya. Jadi korin, jin yang ada dalam tubuh kita ini itu tidak bisa membisikkan keburukan. Yang ada malaikat yang ada di hati kita ini yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Nah, pada saat yang sama hati kita akan tenang, tentram, dan bahagia. Dan insya Allah solusinya akan menjadi baik, akan menjadi bagus dan diberkahi oleh Allah kalau kita kembali kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita nggak kembali kepada Allah, kita berusaha untuk menyelesaikan sendiri, kita curhat sana kemari, ya. Nah, itu nanti setan yang bimbing, hawa nafsu yang bimbing, jin yang ada dalam tubuh kita ini yang membimbing, yang mengarahkan. Kalaupun kita dapat solusinya, maka tidak ada keberkahan dalam hasilnya. Nah, apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan-kebaikan. Keberkahan itu adalah bertambah. Nah, ya, bertambah nikmat-nikmat. Keberkahan itu adalah Allah ridho, Allah suka. Ya, apa yang kita lakukan. Nah, keberkahan itu adalah kita akan diberikan banyak kebaikan. Nah, itu. Ya, itulah dia keberkahan. Jadi yang kita cari itu keberkahan. Jadi bagaimana supaya mendapat berkah dari musibah yang kita alami? Nah, kita harus kembali kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya. Mohon kepada Allah. Ada yang perlu diskusikan? Ditanyakan? Silakan. Jadi kita satu hikmah ini kita buka pertanyaan, ya. Biar jelas. Jadi amalkan mulai sekarang. Kalau kita dapat masalah sama istri, sama anak, sama siapa saja, ya, cepat kita kembali kepada Allah. Sholat, baca Quran, ya, zikir, insya Allah akan tolong. Ya, mohon. Ada pertanyaan? Ada, Bu? Udah paham, ya? Ya, jadi diamalkan, ya. Nah, diamalkan. Jangan kasih pintu masuk setan. Ya, jangan kasih pintu masuk hawa nafsu untuk membisikkan kita, untuk membimbing kita, ya. Ini dia dalilnya ini, Bu, firman Allah dalam Al-Quran. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Ketika mendapat masalah kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita ada masalah nggak ingat kepada Allah, Allah nggak akan ingat kepada kita, Allah nggak akan bantu kita. Ya, kita mengandalkan kemampuan kita, ilmu kita, kesanggupan kita, ya. Nah, kita mengandalkan kepandaian kita, ya, mengandalkan bergantung kepada nafsu kita, itu Allah lepas tangan. Nah, itu ya. Kemudian hikmah berikutnya yang kelima, ya. Nabi Muhammad SAW banyak masalah, ya, masalahnya rumit dan berat.
Nah, tapi hasilnya mulia dan terhormat. Tengok tuh Bu. Jadi masalah itu Bu, persoalan hidup itu bukan membuat kita sengsara, bukan. Itu ciptaan Allah agar kita mulia dan terhormat. Ya. Nah, bukan membuat kita itu mati, bukan membuat kita itu menderita, bukan membuat kita itu apalagi terpuruk, stres, hina, tidak. Tengok Nabi itu. Ya. Nabi banyak persoalan hidup. Cobaannya berat, betul kan? Tapi dia mulia apa hina? Mulia kan Bu? Nah, jadi kesadaran akan kemuliaan yang kita dapat, ya, kehormatan yang kita dapat, derajat yang tinggi kita dapat. Kalau kita dapat musibah, membuat kita bisa bersabar. Ya. Jadi kesabaran kita ini Bu bergantung kepada salah satunya anggapan kita, image kita, kesan kita terhadap musibah, persoalan hidup. Kalau kita menganggap persoalan hidup itu menjadi beban, menghancurkan kita, ya, menghinakan kita, streslah kita nggak akan bisa bersabar, yakinlah. Tapi kalau misalnya kita menganggap, sadar kita, ya, musibah itu membuat kita itu mulia, mengangkat derajat kita, itu kita akan terbantu untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Nah, dan Allah akan bantu itu, Allah akan tolong. Nah, jadi setan tuh suka Bu, setan tuh suka kalau kita menganggap musibah itu beban, ya, menganggap musibah itu sebagai laknat Allah, ya, menganggap musibah itu sebagai membuat kita itu hancur. Nah, itu setan suka. Siap-siaplah kita stres, ya, siap-siap kita menderita. Nah, ini penting, ya, karena banyak orang yang stres, sengsara, menderita karena salah menyikapi persoalan hidup, betul kan? Ya kan Bu? Nah, kalau kita salah menyikapinya, seringan apapun musibah, pasti kita akan sulit untuk menyelesaikannya, betul kan? Nah, tapi kalau kita kalau kita benar menyikapinya, bijak menyikapinya, seberat apapun akan terasa ringan dan mudah. Nah, jadi bergantung kepada kita sejauh mana kita terampil dalam menyikapi setiap persoalan yang ada, ya. Nah, ini tengok nih Bu, hikmah ini kata ulama. Nabi Muhammad SAW banyak masalah, masalahnya rumit dan berat, ya, tapi hasilnya mulia dan terhormat. Tengok itu. Nah, jadi kalau ibu mau terhormat dan mulia, ya, di mata Allah, di mata manusia, ya, harus benar dan mampu menyikapi setiap persoalan hidup, ya, harus benar dan mampu. Kalau kita salah menyikapinya, siap-siaplah kita terhina, siap-siaplah kita menderita, ya. Suami belum taat, suami marah-marah, ya kan? Salah kita menyikapinya, stres kita, betul kan? Tetangga ada yang iri, dengki, anak ada yang jahat, belum taat, salah kita menyikapinya, stres, ya kan? Hasil panen belum panen, ya kan? Gagal terus, ya kan? Ada penyakit, hama penyakit, salah kita menyikapinya, stres lagi kita, ya kan? Nah, itu, ya. Nah, jadi semakin banyak masalah yang dihadapi, pintu kemuliaan semakin dekat. Jadi coba timbulkan kesadaran dalam hati. Nah, ya. Ketika kita mendapat persoalan hidup, ya, nah, pintu kemuliaan akan semakin dekat. Kita akan mendapat kemuliaan. Kita akan mendapat apa lagi? Kita akan mendapat kebahagiaan,
derajat dari Allah. Ya. Kalau kita sikapi dengan baik dan benar. Ya. Ada pertanyaan? Ibu ada masalah dalam hidup? Banyak ya? Oh, nampak dari mukanya. Jadi setelah belajar ini manajemen hati, kira-kira udah tahu cara mengatasi masalahnya? Udah ya? Berat apa ringan masalahnya? Kalau boleh tahu. Berat? Ya, ada yang berat, ada yang ringan. Oh, ada yang berat, ada yang ringan ya. Masya Allah. Menurut ibu ini berat. Oh, Menurut ibu ini sudah berat. Tapi setelah kita tahu ilmunya, jadi ringan atau jadi berat? Ringan, betul kan? Itu berat kalau karena kita nggak tahu ilmunya, cara mengatasinya, iya kan? Nah, tapi kalau kita tahu ilmunya, nah, sama dengan begini bu, ibu masak ikan gulai, nah ibu nggak tahu ilmunya, berat nggak masaknya itu, susah nggak? Aduh, susah kali ya. Kayak mana nih garamnya, kayak mana ukurannya, ya betul. Kemudian santannya kayak mana ukurannya, stres kita, betul kan bu? Nah, tapi kalau kita tahu ilmunya, ukurannya sekian-sekian, santannya juga, gulanya sekian, enak aja kita mengerjakannya, ikan gulai itu, dan akan bisa dimakan. Nah, begitu juga permasalahan hidup ini, kalau kita tahu menyikapinya, akan ringan. Nah, itu. Dan ingat bu, setiap hari ini makin hari persoalan itu bermacam-macam dan makin rumit, betul kan? Betul nggak bu? Betul kan? Dan makin berat kan? Nah, kalau nggak kita sikapi dengan bertambahnya ilmu kita, ilmu agama kita, stres kita, ya. Jadi begini bu, ini permasalahan hidup, ilmu agama kita di sini, di bawah sini, stres kita. Nah, tapi kalau misalnya ini permasalahan hidup, ilmu agama kita tinggi, banyak, begini, beda kan? Kita nggak akan stres, karena kita tahu ilmunya. Nah, itu kembali kepada Allah. Kalau ada masalah, sholat 2 rakaat, sholat sunat hajat, minta baca Quran, zikir, nanti Allah tolong, Allah bimbing, terbuka itu hati, itu pikiran, ya, Allah kasih solusi. Nah gitu caranya. Itu setan tuh menjauh. Ya. Saya suka mengaitkan setan karena saya kan meruqyah orang. Ya gitu dia. Pasien saya tuh banyak yang stres, yang salah menderita. Ketika ada masalah, ada yang mau bunuh diri bu, ada yang mau bunuh diri. Karena itu diajak oleh setan, dibujuk oleh setan. Karena dia nggak ngerti bagaimana cara mengatasinya, menyikapinya. Ketika ada masalah dia marah-marah, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan Allah bahkan. Akhirnya dia berhenti ibadah. Bahaya nggak itu? Nah, alhamdulillah. Kalau ibu masalahnya sedikit atau banyak? Banyak juga ya. Selama ini sebelum tahu ilmu ini gimana cara ngatasinya? Marah-marah ya? Marah-marah, emosi ya? Itu. Tapi setelah tahu begini udah tahu caranya ya, menyikapinya ya. Dan jauh lebih tenang hati ini ya kalau kita tahu ilmunya seperti ini ya. Ya, alhamdulillah. Kalau ibu masalahnya sedikit atau banyak atau berat? Oh, berarti sedikit ya. Oh, nanggapinya ya, menyikapinya ya. Gitu. Sudah berapa lama masalah ibu? Kalau boleh tahu. 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu sebelum ibu tahu ilmu manajemen hati ini, apa yang ibu lakukan untuk mengatasi masalah? Keliru ya, salah langkah ya. Jadi nggak tahu arah ya. Ya, jadi ya pening, stres ya,
sengsara, menderita ya, marah-marah, emosi ya. Ya Allah. Nah, jadi setelah belajar ini udah tahu cara mengatasinya ya. Ya alhamdulillah. Dan bersyukurnya ibu nggak sampai opname ya karena masalah itu ya. Ibu nggak sampai mati ya. Ibu nggak sampai membunuh diri ya. Itu masih bersyukur juga ya. Dan di masa sampai membunuh diri dia nggak sanggup. Ngeri nggak itu? Ya itu sebabnya itu karena nggak ngerti ilmu agama, karena nggak belajar manajemen hati. Hatinya galau, hatinya nggak tenang. Karena suaminya lincah lagi, cari wanita lain. Ada wanita lain, dia stres, sengsara. Karena dia berusaha memikirkan sendiri, mengusahakan sendiri, tidak melibatkan Allah. Ya begitu jadinya. Setan yang nuntun, kalau setan yang nuntun, hawa nafsu yang nuntun, siap-siaplah menderita. Itu. Ya. Jadi karena sudah tahu ilmunya, alhamdulillah. Insya Allah kalau sudah tahu ini, ibu nggak akan stres lagi. Ibu nggak akan menderita lagi. Hati ibu akan tenang, tentram, segala sesuatunya ibu kembalikan kepada Allah. Itu setan menjauh. Dia nggak akan setan nggak akan punya daya dan upaya untuk mengganggu kita, menggoda kita, mengalahkan kita. Dan juga jin yang ada dalam tubuh kita ini, ya, itu tidak akan mampu, tidak akan kuasa untuk membisikkan. Yang ada bisikan dari malaikat dalam tubuh kita ini membisikkan ya baik-baik. Kalau ibu permasalahannya banyak atau sedikit? Banyak sekali. Ya bukan banyak tapi banyak. Sudah berapa lama kalau boleh tahu? 11 tahun. Sebelum tahu manajemen hati ini, apa solusinya yang ibu berikan? Sebelum tahu manajemen hati ini, gitu aja. Terus ada nggak efeknya? Ada tapi nggak begitu berefek ya. Kepikiran ya. Iya. Jadi marah-marah, emosian, ya, hati nggak tenang ya. Hati nggak tenang ya. Kenapa kok ujiannya segini berat sama saya? Iya. Orang-orangnya nggak. Iya. Sementara ada yang lebih berat lagi dari ibu sampai mati ya. Ibu nggak bersyukur ya. Betul kan? Betul kan? Sementara ada yang lebih berat dari ibu kan ngomongnya gitu tadi. Kenapa ujian ini lebih berat kepada saya? Kenapa orang-orang tidak? Nah sekarang saya balik bertanya, mengomentari. Sementara ada kayak jemaah saya itu yang sampai opname dia, ibu kan belum sampai opname kan? Karena masalah. Belum kan? Belum kan? Nah, berarti kan masih ringan. Dan seharusnya ibu harus bersyukur. Nah begitu kajinya. Ya Allah, jemaah ustaz itu ada yang sampai mau mati. Ya Allah, ada masalah ketika dapat masalah. Aku belum sampai opname, alhamdulillah. Gitu. Cuman kadang Ustaz kalau pas kita kena luka kan, Nah, yang merasakan sakitnya kan kita sendiri. pinter. Terus apa pertanyaannya? Berat apapun masalah orang, mungkin apa masalah kita tetap kita rasa beban kita yang paling kena. Terus apa permasalahannya apa sekarang? Maksudnya apa? Ibu ngomong gitu. Ya kan nggak mungkin orang yang merasakan, emang kita yang merasakan sendiri. Permasalahannya kita bisa sabar atau enggak? Pas lagi ujian itu lagi sama kita, ya gimana ya? Kita sendiri cuma yang merasakan. Betul. Orang kan enggak. Ibu bisa sabar. Ya, sabar lagi. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya ini, manajemen hati. Sekarang sadar penting hati itu kan, dikelolakan, ditata kan, betul kan? Karena sabar atau tidak itu kerjaan hati kan.
Kalau hati kita nggak sabar, Bu, kan berefek kepada otak, akal, pikiran, betul kan? Pening kepala kita, betul nggak? Stres kepala kita, betul nggak? Marah-marah, ya, ya kan? Nggak semangat kita kerja, betul kan? Nggak semangat kita hidup, betul kan? Nah, itu bermula dari hati, Bu. Nah, makanya keselamatan kita di dunia akhirat itu bergantung sejauh mana kita bisa menata, ya, menata dan menjaga hati kita. Jangan sampai terkotori, Bu. Paham, Bu? Kalau kita menggibah, menggunjing, bicarakan keburukan, hati kotor, ya. Kalau kita nggak sholat, hati kotor, ya, ya kan, Bu? Kalau kita ngomongin orang, ibu itu ya gelangnya kayak pelak becak, besarnya pasti kredit itu. Nah, udah. Ya, betul kan, Bu? Ini maaf ya, ibu biasa gitu kalau udah ngumpul, ya kan? Ya, ada lagi beliau satu lagi, tahu nggak, Bu, suamiku, Bu, kalau mau tidur kentut aja, ada. Ada yang dicakapi, betul kan? Ya, itu udah dosa, itu dosa besar itu. Itulah mengotori hati itu. Nah, karena kita nggak sadar. Nah, nanti ke kedai kan, kita beli cabai. Nah, Wak, berapa nih cabainya, Wak? Ih, kok kecil-kecil kali, Wak. Udah nggak beli, nyinyir lagi. Aduh, udah. Ya, nah, beli jambu, beli buah. Coba ya, Wak ya, coba. Tapi nggak beli, nyoba aja. Ada. Kotor hati itu, ya kan? Jadi kita harus mati-matian. Nah, tapi zaman sekarang kan lain, Bu. Orang lebih mati-matian menjaga badannya. Betul? Betul kan, Bu? Betul kan? Bagaimana badannya bisa sehat? Ya. Ketika ada kanker, pergi ke luar negeri. Kanker kepala, kanker payudara, kanker segala macam. Sibuk supaya sehat. Ingat, Bu, ada nggak kita sibuk ketika kita punya penyakit hati sombong, angkuh, takabur, ria, kita berobat ke luar negeri? Ada, Bu? Ada. Padahal hati itu yang akan nanti dibawa mati sampai ke hari kiamat. Betul? Hati yang bersih itu yang bermanfaat. Ini badannya hancur, betul nggak? Betul, Bu? Dimakan cacing nih, Bu. Ya, ya kan? Olahraga setiap hari, bagaimana yang gemuk menjadi bisa langsing, ini pipi, ini muka, ini segala macam bedah, segala macam cek, segala macam, yang bibir dan hidung yang pesek jadi mancung, sibuk kali. Padahal nggak dibawa mati, ini hancur nantinya tubuh ini. Tapi nggak sibuk bagaimana membersihkan hati dengan zikir, dengan baca Quran, dengan ibadah, sholat, dengan tidak menggibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang. Ya kan? Kira-kira berakal nggak orang itu? Aneh nggak? Sibuk menjaga yang tidak kekal bakalan hancur, yaitu badan, tapi nggak sibuk menjaga hati ini yang kekal, hati yang selamat, itu yang dilihat Allah, itu yang dipandang oleh Allah. Betul kan? Nah, coba dari mulai sekarang, Bu. Ya, ayo sama-sama kita menjaga hati kita. Jangan sampai terkotori kalau kita mau selamat. Kalau ibu nggak mau stres ketika mendapat masalah, jaga hati ibu. Karena kesabaran ada di mana, Bu? Di hati. Kalau hati kita bersih, bisa kita akan sabar. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak akan bisa bersabar. Ya? Nah, yakinlah. Ada pertanyaan lagi? Jadi sekarang sudah tahu ya solusinya ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapat persoalan hidup. Sebelum kita lanjut, ada lagi pertanyaan? Sebentar ya, Bu ya.
derajat oleh ujian. Nah, jadi ujian demi ujian itu membuat kita itu terhormat, mulia, dan naik derajat kita. Ya. Kemudian seorang masuk kerja juga lewat seleksi dan ujian. Memang hidup ini ujian. Ya. Nah, jadi kita nggak bisa bilang atau menginginkan aku nggak mau dapat ujian lah hidup ini, nggak bisa. Nah, kapan ujian itu nggak ada, cobaan hidup itu nggak ada? Kapan? Di mana? Saya tanya dulu. Di mana dan kapan? Ketika di surga. Ya. Itulah keaslian dunia begitu, tabiat dunia begitu. Tempatnya musibah dan bala bencana. Tempatnya caci maki, tempatnya fitnah, cobaan. Ya. Jadi kalau kita sadar akan hal itu, kita akan bisa bersabar. Oh iya, inilah keaslian dunia memang seperti itu, dicaci, dihina, dijatuhkan. Kadang hasil panennya tidak bagus, tidak baik. Ya. Memang begitu. Ya. Kenapa Allah mentakdirkan atau membuat dunia ini tempatnya ujian dan bala bencana? Agar apa? Ibu dulu, agar apa coba? Tahu? Apa hikmahnya, apa manfaatnya? Kenapa nggak kita dibuat senang aja? Kenapa nggak kita dibuat tenang aja? Kenapa? Ibu dulu, ibu ini, kenapa? Tahu? Nah, ibu agar manusia bertobat. Alhamdulillah, pintar. Kalau ibu, kenapa? Kenapa Allah buat dunia ini seperti ini? Cobaan, cacian, makian, hinaan, ada senang, ada susah, ada sempit, ada lapang hidup. Kenapa seperti itu? Ada yang menjegal, ada yang memfitnah, ya. Kenapa dunia dibuat seperti itu oleh Allah? Kenapa nggak semuanya bahagia aja, tenang aja, nggak ada bala bencana, nggak ada cobaan? Nah sekarang ibu, ibu ini tadi bilang katanya supaya kita bertobat. Ibu, kenapa? Tahu? Supaya apa? Allah buat dunia semacam ini penuh dengan cobaan dan musibah, kesulitan hidup. Oke, ibu, kalau ibu apa? Untuk meningkatkan keimanan seseorang. Untuk meningkatkan keimanan seseorang. Jadi kalau misalnya nggak ada ujian, nggak ada cobaan, iman kita nggak bisa meningkat. Ya gitu-gitu aja iman kita. Kita nggak bertambah yakin kepada Allah. Pintar kali itu. Nah kalau ibu apa? Kenapa Allah buat dunia seperti begini, penuh dengan cacian, makian, cobaan, kesulitan hidup? Agar kita bisa bertambah sabar dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Tengok bu, bagus sekali juga. Kalau nggak ada ujian cobaan, apakah bisa kita bersabar? Nah, alat untuk bisa sabar adalah ujian cobaan, betul? Ini untuk mendekati paham. Ibu mau belajar naik kereta, bisa nggak ibu bisa naik kereta kalau keretanya nggak ada? Atau mobilnya nggak ada? Bisa ibu. Alatnya itu kereta, mobil itu kan alat, betul kan? Ya macam mana kita mau bisa naik kereta, naik sepeda kalau alatnya nggak ada, sepedanya nggak ada? Nah sama. Jadi cacian, makian, cobaan hidup, kesempitan hidup itu alat dari Allah agar kita bersabar. Kan kita minta dalam doa, ya Allah beri aku kesabaran, betul?
Betul kan? Nah kalau kita nggak diuji, kalau nggak ada alat yang berupa ujian, kayak anak yang belum taat, suami yang belum taat, ada orang yang dengki, ada orang yang zalimi, menyakiti, itu kan alat dari Allah. Paham ini Bu? Kayak asik banget, kayak misal kayak tanaman banyak yang kena hama wereng, sama penyakit. Itu kan alat dari Allah supaya kita